Banyak orang yang merasa nggak siap untuk menghadapi tahun 2021. Bayangan-bayangan tentang tahun 2020 ditambah dengan pemberitaan media tentang coronavirus yang bukannya malah reda, tapi malah menjadi-jadi, membuat banyak dari kita pesimis menyambut tahun ini. Ini perasaanku aja atau kalian juga merasakan sih? Jujur sejak awal pandemi ini muncul, aku memperkirakan kalau kasus ini, pandemi ini, akan benar-benar hilang di akhir tahun 2020. Tapi enggak. Di awal tahun saja kita sudah ditakut-takuti dengan varian jenis baru coronavirus, bukan cuma satu, tapi 4. Dan buruknya lagi, varian baru ini penyebarannya diprediksi bisa lebih cepat menular. Efek dari pandemi ini juga nggak kunjung membaik. PSBB diperketat lagi, akses turis mancanegara datang juga banyak yang dihentikan, dan buntutnya perekonomian kita pasti akan terkena imbasnya. Di sini aku bukannya mau menakut-nakuti kalian, meski realitanya memang sudah menakutkan. Malah aku akan coba memberikan alternatif solusi jika keadaan di tahun 2021 ini tak kunjung membaik. Kita harus sadar, ketika akses offline mulai dibatasi, maka hal yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan adalah memaksimalkan akses yang ada, yaitu akses online. Wujudnya bisa banyak, mulai dari membuka bisnis online, kursus online, membuka media online, bahkan menjadi seorang kreator digital. Kenapa arahnya kok menjadi kreator digital? Selain karena kondisi pandemi yang mendukung untuk stay at home, realitanya hampir semua platform sosial media saat ini menyediakan akses untuk para kreatornya mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka buat. Contohnya, YouTube menyediakan AdSense untuk para kreatornya, Facebook juga meluncurkan Facebook Creator yang memungkinkan user mendapatkan penghasilan dari platformnya, joget-joget di TikTok juga bisa dapat koin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai. Dan bahkan, kabar terbaru mengatakan, kalau Instagram juga sebentar lagi menyediakan AdSense untuk para kreatornya. Terus kamu udah tahu nih kalau ladang cuannya udah ada, belum banyak orang yang mau mencoba. Masa sih kamu nggak mau tergiur untuk mencoba ikutan nyebur? Oke. Untuk meyakinkan kalian agar memanfaatkan peluang emas ini, aku akan coba bahas tentang peluangmu menjadi seorang konten kreator di platform yang lagi hit saat ini, TikTok dan Instagram. Meski kamu sebenarnya nggak memiliki kemampuan atau bakat khusus. Bahkan dengan konten-konten yang kamu buat di sosial media, itu bisa menjadi branding dan media promosi gratis untuk meningkatkan omset bisnismu. Aku sudah membuktikannya. So, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia entrepreneur dari sisi unik dan juga yang berbeda. Sudah ditekan? Oke, kita lanjut. BTW sebelum itu, kamu harus tahu dulu nih, apa sih AdSense itu? Dan gimana sih caranya AdSense bekerja? Jadi, AdSense adalah sistem yang membuat kamu dapat menguangkan konten yang kamu upload di sebuah sosial media dengan cara memberikan izin kepada pihak platform sosial media untuk menghadirkan iklan dari pihak pengiklan di konten yang kita upload. Poin penting yang harus digarisbawahi adalah ini. Platform sosial media memberikan kesempatan kepada pengiklan untuk menayangkan iklannya di konten-konten yang dirasa cocok dengan market mereka. Itu artinya, pemilihan jenis konten bisa sangat mempengaruhi potensi pendapatan yang akan kamu terima. Catat, sistem AdSense inilah yang membuat YouTube nggak pernah sepi buat kedatangan kreator dan pengiklan baru setiap tahunnya. Dan tampaknya, kesuksesan YouTube dengan sistem AdSense-nya ini membuat aplikasi sosial media lain tergiur untuk menirunya. 2 di antaranya adalah Instagram dan TikTok. Nah, inilah yang masih jarang banget diketahui oleh banyak orang, dan ini adalah kesempatan kamu untuk mencuri start. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan uang dari TikTok? Ini menarik sih. Persepsi netizen dari dulu sampai akhir tahun 2020 tentang TikTok tampaknya nggak banyak yang berubah. TikTok adalah platform sosial media yang dipenuhi manusia-manusia alay. Mungkin dulu iya, tapi sekarang tetap aja banyak yang alay. Yang berbeda saat ini adalah ekosistem di TikTok lebih terbentuk dan mendukung untuk kreator membuat jenis konten-konten lain yang beragam. Yang aku maksud ekosistem di sini adalah fitur-fitur, algoritma, dan juga kebijakan dari pihak TikToknya sendiri. Sudah beberapa kali TikTok mengadakan kompetisi berhadiah puluhan juta rupiah untuk para konten kreator yang menghasilkan konten edukasi seperti pengetahuan umum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, motivasi, bisnis, dan hal-hal sejenis lainnya. Ekosistem TikTok yang sangat mendukung kreator ini membuat banyak para pekerja profesional tertarik menggunakan TikTok. Di Amerika, tidak sedikit dokter, ilmuwan, bahkan pengacara yang memanfaatkan TikTok untuk membuat konten edukasi sesuai dengan bidangnya. Bagi para penonton juga sangat menyenangkan. TikTok bukan hanya dijadikan sebagai platform media yang menyediakan meme, video lucu, atau joget-joget saja, tapi juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar yang menyenangkan.
Kapan lagi bisa lihat ibu dokter joget-joget sambil ngasih tips kesehatan? Ini adalah hal yang nggak bakal kamu temuin di YouTube atau Instagram untuk saat ini. Bahkan kabarnya, TikTok di Amerika ingin berkomitmen untuk mendukung lebih banyak lagi kreator edukasi, life hack, dan motivasi dengan cara menyediakan dana hingga 50 juta US dollar. Beberapa nama besar yang akan mendapatkan dana untuk membuat konten edukasi adalah Bill Nye, Bill Nye here. seorang komedi yang sering membagikan ilmu dan percobaan-percobaan sains menarik di akun TikToknya. Lily Singh, seorang konten kreator yang terkenal di YouTube yang hijrah ke TikTok dengan membagikan konten komedi dan motivasi. Serta ada juga Tyra Banks, seorang selebriti di Amerika yang suka membagikan konten motivasi di akun TikToknya. Bisa dibilang TikTok sedang mencari keberagaman konten untuk masuk ke dalam platformnya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kamu ambil bagian di dalamnya. Kamu bisa memulainya dengan hal-hal yang menjadi keahlian atau hobimu. Kalau kamu suka berolahraga, kamu bisa membagikan tips dan trik atau informasi seputar dunia olahraga. Kalau kamu suka game online, kamu bisa membagikan informasi dan edukasi seputar game online. Bahkan jika kamu adalah seorang pemalas sekalipun, kamu bisa tetap mendapatkan uang dari TikTok. Beneran nggak sih? Jadi begini, pertanggal 1 Januari 2021, komunitas TikTok ramai memposting kabar bahwa user TikTok kini bisa menghasilkan uang hanya dengan menonton video di TikTok dan mengajak orang untuk mendownload aplikasi TikTok. What? Cuma nonton video bisa dapat duit? Awalnya sih saya nggak percaya, tapi ini beneran terjadi. So let's start. Buruan download aplikasi TikTok, link downloadnya udah aku taruh di deskripsi. Jangan sampai keduluan orang lain. Hal inilah yang membuat Instagram kebakaran jenggot. Sejak TikTok muncul, user Instagram banyak yang mulai hijrah ke TikTok. Kepopuleran TikTok ini juga bisa dilihat dari video-video TikTok yang banyak berseliweran di Instagram. Istilah yang aku pakai, TikTokan Instagram. Lalu siapa yang lebih diuntungkan dengan hal ini? Instagram yang harus bangga karena platformnya masih dipakai oleh usernya meski itu hasil konten dari platform lain? Atau TikTok yang mendapatkan promo gratis di platform pesaing? Aku rasa pilihan kedua lebih relevan sih. TikTok lebih diuntungkan karena user Instagram yang upload konten TikToknya di akunnya secara tidak sadar telah mempromosikan aplikasi TikTok ke user lainnya. User Instagram lain yang penasaran dan tertarik kemudian akan mendownload aplikasi TikTok juga. Maka dari itu, kabarnya pihak Instagram nggak tinggal diam. Mereka akan meluncurkan semacam program yang mirip dengan AdSense di YouTube. Hal ini diharapkan pihak pengiklan juga bisa memilih untuk beriklan di Instagram yang bisa langsung disalurkan ke kreatornya. Simpelnya mungkin sama kayak endorsement ya, cuma pihak Instagram ingin terlibat di dalamnya. Sayangnya fitur ini hanya bisa digunakan di IGTV dan baru bisa diterapkan untuk beberapa konten kreator di Amerika saja. Masih tahap uji coba sih kayaknya. Bukan hanya fitur AdSense saja. Saat ini peluang mendapatkan rupiah juga bisa kamu lakukan dengan menjadi seorang live streamer. Selama masa pandemi, aktivitas user menggunakan sosial media meningkat hingga 40%. Itu artinya, hampir separuh waktu yang dimiliki dalam satu hari digunakan untuk mengakses sosial media. Ini adalah berita baik untuk para konten kreator yang ingin menghasilkan pundi-pundi rupiah, terutama melalui streaming. Aktivitas user Instagram yang melakukan streamer meningkat hingga 70% selama pandemi. Jenis live streamingnya pun mulai bervariasi, dari webinar yang serius, obrolan ngalor ngidul, memasak, bernyanyi, hingga joget-joget mulai bisa ditemukan. Untuk memanfaatkan fenomena tersebut, Instagram berinisiatif untuk mendukung para kreatornya dengan fitur barunya, Badges Live. Badges bisa diakses saat kamu melakukan atau menonton live streaming di Instagram. Badges merupakan sejenis token yang diperuntukkan untuk memberikan dukungan kepada user Instagram yang sedang melakukan live streaming. Bentuknya akan seperti hati yang keluar jika ditekan di layar kanan handphone saat melakukan live streaming. Bedanya, gambar hati di Badges akan keluar melalui kolom komentarnya. Token tersebut dapat dibeli menggunakan uang, dan yang dapat token itu bisa menukarkannya dengan uang. Ada beberapa tingkatan nominal di badges Instagram yang sama dengan akun-akun lainnya. Jadi kita bisa memberikan kontribusi untuk kreator atau si live streamer sesuai dengan kemampuan. Sayangnya badges Instagram ini masih belum bisa ditemukan di Indonesia. Bahkan di Amerika pun fitur ini masih ada di tahap uji coba. Sejauh ini hanya ada beberapa kreator dari Amerika, Jerman, Prancis, dan Italia yang dapat menikmati fitur tersebut. Badges Live diharapkan mampu mendukung para kreator untuk mendapatkan apresiasi atas karyanya di Instagram. CEO Instagram Justin Ovosky mengatakan bahwa banyak dari mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi kreator di Instagram. Hal tersebut sangat penting bagi kami sehingga kami berusaha untuk membuat fitur dari konten mereka. Pihak Instagram berharap kreator juga bisa merasakan dampak langsung dari konten-konten yang mereka upload di Instagram. Sebenarnya bukan cuma TikTok dan Instagram aja yang menerapkan monetisasi dengan cara live streaming. YouTube juga sudah menerapkan sistem itu yang lebih kita kenal dengan kata sawer. Fitur live dan sawer ini bukan hal yang baru di Indonesia.
Jauh sebelum tahun 2021 ini, kita sudah mengenal istilah sawer di aplikasi Bigo Live. Dulu kita menertawakan orang yang dapat uang di Bigo Live. Sekarang ternyata hampir semua aplikasi sosial media mainstream yang kita gunakan menerapkan fitur yang sama. Dulu si Bowo dihina-hina gara-gara main TikTok. Sekarang semua orang kayaknya udah mulai hijrah ke aplikasi TikTok. Nelen udah sendiri emang udah kayak jadi hobinya netizen gitu ya. Oh, that drop. I burned. Oh. Nah, begitu kalian udah tahu kalau menjadi seorang streamer itu bisa menghasilkan dan bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan, so kenapa nggak kalian coba? Bang, aku bingung nih nggak punya bakat yang bisa ditunjukin pas live streaming. It's okay, kalian nggak harus punya bakat khusus untuk memulai streaming kok. Nah, sebagai penutup, aku akan coba berikan beberapa contoh live streaming yang bisa kamu jadikan referensi. Yang pertama adalah konten daily life. Konten daily life memungkinkan kamu untuk melakukan live streaming membicarakan kehidupanmu sehari-hari. Topiknya bisa beragam sih, apapun bisa. Sharing tentang pekerjaan, hobi, curhat pertemanan, dan hal-hal sejenis yang mungkin bisa bermanfaat atau setidaknya menarik di mata audiens. Konsepnya hampir sama kayak video vlog lah, cuma ini versi live streamingnya. Di aplikasi TikTok, aku sering banget melihat user melakukan streaming saat dia sedang bekerja, curhat-curhatan di kamar, dengan topik yang sebenarnya itu sepele, tapi jumlah viewernya cukup lumayan untuk sebuah akun dengan follower yang cukup kecil. Syarat utama untuk membuat konten ini adalah pede. Anggap aja hidupmu itu istimewa dan cobalah untuk memberikan dampak positif ke viewer melalui pengalaman kerja, pendidikan, kisah hidup, atau cerita yang kamu ingin bagikan. Makin menarik topik dan gaya ceritamu, maka akan semakin banyak pula yang suka. Yang kedua adalah konten gaming. Ini adalah konten yang paling banyak diminati apalagi untuk para gamers. Bisa enjoy main game sambil dapat keuntungan lagi. Wah, enak banget tuh. Untuk memulainya, kamu nggak perlu harus jadi pro gamers kok. Nggak perlu juga main games kelas Dota atau Free Fire. Aku sering lihat akun streaming di TikTok yang main gamenya itu game receh-receh semacam truk simulator dan sebagainya. Dan herannya, yang lihat itu bisa ratusan loh, padahal jumlah followernya itu nggak banyak. Yang ketiga, ada konten edukasi. Kamu bisa share seputar keahlianmu di suatu bidang. Kalau kamu adalah seorang pebisnis online, ya kamu bisa share seputar tips dan trik berjualan. Kalau kamu adalah seorang dokter, kamu bisa live streaming membahas tentang dunia kesehatan. Begitu pula dengan profesi-profesi lainnya. Belakangan ini lagi rame di TikTok konten horor. Gila bener deh, akun-akun ini bisa live streaming sendirian di kuburan buat ngelakuin uji nyali loh. Aduh, setan itu emang nggak ada harga dirinya saat ini. Intinya begini, nggak ada alasan buat kamu untuk menunda menjadi seorang konten kreator. Entah itu melalui konten yang kamu buat atau live streaming sekalipun. Tahun ini adalah tahunnya para streamer. Akan semakin banyak orang yang akrab dengan dunia streaming. Buktinya, hampir semua platform sosial media mulai memfasilitasi dan mendukung aktivitas streaming ini. Dengan menjadi seorang konten kreator, percayalah kalau itu juga akan bisa berdampak positif untuk perkembangan bisnismu. Inilah yang menyebabkan para selebgram ujung-ujungnya membuka bisnis karena ya emang sangat menguntungkan. Konten-konten yang aku upload di seluruh sosial mediaku juga sangat mempengaruhi bisnisku Unfaedah Marketing. Kami bahkan jarang sekali mengeluarkan budget iklan dan lebih mengandalkan untuk membuat konten-kontennya saja sebagai branding. So, sebelum terlambat dan menyesali keadaan, konten kali ini bisa kamu jadikan warning untuk segera memulai. Apapun kontennya, streaming now. Masalah kontennya salah atau benar nanti bisa dievaluasi sambil jalan. Oke? Asal jangan sampai kontennya aneh-aneh juga ya, yang negatif. Wah, itu bahaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kamu rasa video ini bermanfaat. Subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Aku Stefan Purba. Until next time, keep struggle.